Polda Metro Jaya mempersilahkan kubu Roy Suryo CS mengajukan pra-peradilan bila keberatan atas penetapan status tersangka kliennya. Akankah kubu Roy menerima tantangan polisi? Kita bahas bersama kuasa hukum Roy Suryo, Bung Refli Harun, lalu ada kuasa hukum Joko Widodo, Bung Rifai Kusumanegara, dan penasihat ahli Kapolri, Arianto Sutadi. Bapak-bapak, selamat petang semua. Selamat petang. Saya ingin ke Bung Refli dulu. Bung Refli, bahwa Kamis lalu pihak Anda ini mengkritik soal penetapan tersangka klien-klien Anda. Apa dasarnya? Mengapa kubu Anda mengkritisi hal ini? Saya klarifikasi dulu ya. Jadi ada dua klaster. Ya. Klaster satu itu terdiri dari Kurnia Triroyani, kemudian Rizal Fadila, Rustam Effendi, Egy Sujana, dan Damai Hari Lubis. Itu klaster satu yang belum diperiksa sebagai tersangka. Ya. Klaster dua itu RRT. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Fauzia Tiasum atau Dr. Tifa. Oke. Nah, saya itu kuasa hukum atau penasihat hukum RRT. Oke. Nah, pembicaraan mengenai protes ini sebenarnya terjadi juga di kita. Kan tujuan kita mengikuti gelar perkara khusus itu, GPK, itu adalah kita ingin diyakinkan secara precise sebenarnya apa sih yang menyebabkan RRT itu dijadikan tersangka. Ya. Nah, kita tidak mendapatkan jawaban yang memadai. Karena yang disampaikan kepada kita itu hanya angka-angka saja. Bahwa kami sudah memeriksa sekian 22 ahli. Kemudian ada surat, 700-an surat dan lain sebagainya. Tetapi misalnya lokus deliktinya di mana. Kemudian tempus deliktinya yang mana. Peristiwanya apa. Nah, kita nggak tahu. Saya ingin tegaskan Bu Refli, artinya untuk Bung Roy Suryo CS ataupun Bung Roy, Dr. Tifa, dan juga Bung Rismon mungkin RRT lah, RRT. Ini sudah diperiksa sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka? Bukan, maksudnya sudah diperiksa sebagai tersangka. Oke. Ya kan? Nah, sementara mereka ini belum diperiksa sebagai tersangka yang kloter pertama tadi. Sampai sekarang belum pernah. Oke. Gitu. Oke. Tapi kan sebelum ditetapkan tersangka, status mereka terlapor. Ini yang kemudian dipersoalkan juga tidak diperiksa sebagai saksi, Bung Roy Suryo. Jadi sebenarnya saya bisa saja menjawab yang kloter pertama atau klaster pertama. Ya. Tetapi kan tidak etis karena saya bukan kuasa hukum mereka, bukan penasihat hukum mereka. Oke. Jadi Oke, kita fokus ke Bung Roy RRT ya. Ya, di antara mereka memang ada yang belum pernah diperiksa sebagai tersangka sama sekali, kayak Egy Sujana. Egy Sujana. Egy itu belum pernah diperiksa sebagai terlapor, belum pernah diperiksa sama sekali. Okay. Cuma kan saya kan bukan lawyernya. Nah, saya konsentrasi pada RRT saja. Oke. Nah, kita tidak merasa mendapatkan jawaban yang adequate, yang memadai ketika mengikuti gelar perkara khusus. Tanyakan aja kepada Rifai kan. Oke. Yang diberikan kepada kita hanyalah sebuah tempus delikti yang panjang sekali. 22 Januari sampai 30 April. Oke. Tapi peristiwanya apa aja yang nggak dibeberkan ke mereka. Kan misalnya gini. Kalau Anda dikatakan melakukan ujaran kebencian misalnya, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE 2024, kan Anda akan bertanya, peristiwanya apa, ya kan? Peristiwa pidananya di mana, lokusnya di mana, tempusnya di mana. Coba lihat putusan mengenai Sylvester itu, Matutina, kan jelas sekali kan, di depan Kejaksaan Agung kalau nggak salah ya, depan Kejaksaan, kemudian kalimat ujarannya kelihatan gitu kan, gitu. Dikutip secara precise. Kalau ini enggak, panjang sekali. Lalu kita mau membela bagian mana? Makanya saya katakan pada waktu gelar perkara khusus, sebenarnya tidak ada pasal yang bisa dikenakan kepada mereka dari 6 pasal yang untuk sementara dituduhkan ke mereka. 310 KUHP, 311 KUHP, kemudian 27A Undang-Undang ITE. Itu semuanya tidak bisa disangkakan. Karena kita bisa sangkal semua itu. Saya ingin tanyakan ke Pak Arianto. Pak Arianto, bahwa kubu dari Roy Suryo CS ini masih mempertanyakan. Roy Suryo ini masih mempertanyakan soal penetapan status tersangka mereka. Tanggapan Anda, Pak Arianto? Ya, itu tanggapan biasa, Pak. Dari seorang tersangka, itu selalu kalau dijadikan tersangka pasti nggak terima. Dia merasa bahwa haknya itu dilanggar. Itu sudah biasa itu, Pak. Tetapi yang namanya menetapkan tersangka itu ya, dari penyidik itu, dia hanya dasarnya kepada bukti awal, Pak. Bukti awal itu cukup nggak 2 gitu kan. Dan yang namanya alat bukti itu kan ada 4 itu ya. 1 dokumen, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, terus dokumen digital, kalau sekarang tambahnya gitu. Nah, sepanjang dia dapat 2 itu, ya otomatis dia bisa menemukan dan ada LP. Tapi kalau ada 2, Pak Arianto, maka dia langsung baik.
Tapi ketika ada narasi yang menyebutkan bahwa Bung Roy Suryo ini sebelum jadi tersangka ini tidak pernah diperiksa sebagai saksi, tapi langsung diperiksa sebagai terlapor. Itu bisa ditetapkan langsung sebagai tersangka? Bukan, kalau yang namanya Pak Roy sama 3 tersangka yang belakang itu sudah diperiksa dulu pertama kali, diundang dari klarifikasi juga itu sudah diperiksa. Sudah diperiksa sebagai saksi ya? Jadikan tersangka, iya. Sudah kemudian setelah jadi tersangka dalam tahap penyidikan pun sudah diperiksa lagi. Bahkan itu kan durasinya kan mulai dari April sampai kemarin itu. Betul begitu ya, Bung Refli ya? Iya, Gini, kalau memang. saya ya. Tapi betul Karena sudah pernah begitu. diperiksa sebagai saksi atau belum sebenarnya ini? Jadi gini, saya tidak mau menjawab itu ya, karena yang konsentrasi saya adalah pasal-pasal yang dikenakan. Kalau itu kan tanyakan kepada yang kloter yang pertama. Artinya tidak bisa ditanyakan ke RRT? Bisa saja, tetapi saya merasa nggak punya hak untuk menjawabnya. Itulah. Yang punya hak untuk menjawab mereka. Tetapi kalau ditanyakan kepada saya, apakah pasal-pasal yang dikenakan kepada mereka yang RRT itu 6 pasal tersebut memadai, sudah jelas, sudah tegas. Saya mengatakan pasal-pasal tersebut nggak jelas. Bahkan saya mengatakan sontoloyo dalam beberapa kesempatan. Oke. Saya bisa tunjukkan sontoloyonya di mana. Nah, jadi ini kan kita berargumentasi, bukan kita bicara tentang soal klasik. Wah, kalau tersangka pasti ngomongnya begitu. Enggak begitu dong Pak Arianto. Dengarkan dulu Iya dong. argumentasinya apa, ya kan? Pandangan saya kan Pak. Nah, jadi argumentasi yang kita bangun apa? Makanya Anda tanya, kenapa 6 pasal itu kita anggap sontoloyo atau tidak memadai, tidak adequate untuk dikenakan kepada RRT. RRT sekali lagi ya, Roy RRT ya. ya. Saya ingin tanyakan ke Bung Rifai bahwa 6 pasal yang kemudian disangkakan kepada RRT ini disebut sontoloyo. Tapi tahan dulu, kita akan kembali membahas terkait dengan polemik ijazah Jokowi usai jeda. Tetaplah di Kompas Petang. Kami lanjutkan dialog terkait dengan polemik ijazah Jokowi. Saya ingin ke Bung Refli. Bung Refli, singkat saja. Dari 6 pasal yang kemudian Anda pertanyakan dan disebut tidak bisa disangkakan kepada trio RRT, pasal mana yang paling tidak bisa dilekatkan? Pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE 2008. Alasannya? Alasannya karena contohnya misalnya Roy Suryo dianggap mengedit sebuah dokumen agar tampak otentik. Dari mana Roy Suryo ada Tifa kemudian Rismon mengedit dokumen agar otentik? Yang dikatakan sebaliknya bahwa dokumen itu palsu. 99,9% palsu. Lah, kok malah dituduh dia mengedit suatu dokumen yang palsu atau yang tidak beres menjadi yang tampak otentik? Kan terbalik malah. Saya ingin tanyakan salah satunya ya. Baik, saya ingin tanyakan ke Bung Rifai, ada 6 pasal yang paling utama adalah Roy Suryo disebut tidak mengedit ijazah Jokowi. Tanggapan Anda? Jadi pertama yang kami laporkan ini 5 pasal, bukan 6 pasal ya. Yaitu 310, 311, 27A, 32 dan 35. Sementara 310 dan 311 itu sebenarnya rujukannya ke 27A. Karena di 27A lah 2 pasal itu masuk karena ini spesifik dilakukan di sosial media. Ya. Lalu mengenai 32, 35 ini sebenarnya clear sekali sebagaimana pemirsa juga ketahui bahwa sejak Januari sampai April Bang Roy Suryo, Rismon khususnya ya, melakukan atraksi IT di sejumlah media, termasuk sosial media ya, di mana beliau menggunakan berbagai aplikasi ya, menguji seolah-olah ijazah digital dari Pak Jokowi dan menyatakan ijazah itu palsu. Nah, ini yang membuat khususnya Pak Jokowi merasa penasaran, kok bisa ijazah yang beliau dapatkan secara sah dari UGM setelah mengikuti 5 tahun kuliah, tahu-tahu dinyatakan ini menjadi palsu dengan sebuah aplikasi tertentu yang digunakan oleh mereka. Sehingga ini ingin didalami, kok bisa kemajuan teknologi mengubah sesuatu asli menjadi palsu. Ya, karena itu kita minta pihak penyidik untuk mendalami. Kembali lagi, ini kan persangkaan, pelaporan di awal, bahwasanya dalam penyidikan tidak terbukti di drop, kami juga tidak keberatan. Tapi nyatanya sampai dengan kemarin terakhir penetapan tersangka, pasal ini hidup. Bahkan dikuatkan juga oleh berbagai alat bukti, termasuk juga sejumlah ahli, ya, ahli digital forensik, ahli IT. Ya. Jadi sejauh ini mungkin dugaan kami bahwa memang ada penggunaan, pengubahan, pemotongan data, lalu rekayasa IT, itu terbukti adanya dalam konteks persangkaan ya. Kembali lagi ini masih persangkaan, nanti akan diuji di pengadilan, kami terbuka saja, silakan. Kemarin juga waktu digelar, kami sampaikan, kalau memang alat buktinya kuat, ya lanjutkan, kalau tidak alat buktinya tidak kuat, ya di drop saja pasalnya. Tapi rupanya dari kesimpulan penyidik,
mereka telah mendapatkan alat bukti yang cukup untuk tetap mencoba menguji pasal 32 dan 35. Karena ini bahaya sekali, Mas. Masyarakat itu kalau hanya sekedar dengan Pak Roy bicara palsu-palsu, mungkin orang bisa mengabaikan. Tapi pada saat digunakan satu atraksi IT, ini bisa masyarakat langsung terprovokasi, bahkan cenderung percaya. Ini sangat bahaya. Di era post-truth ini penggunaan IT betul-betul harus hati-hati, apalagi kalau sampai merugikan atau mencemarkan. Coba saya bacakan pasalnya ya. Boleh saya ke Pak Arianto dulu ya. Saya ke silakan. Pak Arianto dulu. Pak Arianto, bahwa ini dipersoalkan adalah pasal 3235 dan penyidik ini dalam tanda kutip menyasar trio RRT, bukan yang pengupload. Apakah ini sudah tepat, Pak Arianto? Saya tidak akan mengatakan itu tepat apa tidak ya. Karena saya itu nggak ngelihat alat buktinya yang ada. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah penyidik itu memasukkan pasal-pasal itu ya. Itu berdasarkan bukti-bukti yang ada, bukti digital yang dikumpulkan yang ada 710 itu, dan kemudian keterangan daripada para ahli, keterangan ahli yang mengatakan kalau begini ini masuk pasal ini apa tidak, kemudian saksi-saksi yang lain yang menguatkan apakah bukti ini benar atau bukti yang direkayasa apa tidak. Dari situlah kemudian ditetapkan bahwa itu pasalnya masuk, bukan penyidik yang menentukan, tapi dari semua ya alat bukti yang ada dikumpulkan, masuk, dihitung-hitung, oh dia lebih daripada 2, ya sudah jadi. Perkara itu nggak diakui, ya wajar saja. Seperti saya katakan ya, saya pengalaman penyidik itu ratusan bahkan ribuan kali kasus. Di setiap penyidikan kasus, pasti tersangka maupun penasihat hukumnya menyatakan bahwa tersangkanya itu tidak bersalah. Itu sudah umum gitu. Nah, kalau ada kayak gitu, ya tinggal pra-peradilan saja. Gak susah itu Pak, ya gitu masih. Soal pra-peradilan yang kemudian menjadi tantangan dari polisi, Bung Refli, apakah kemudian pihak Anda akan menjawab dengan melakukan pra-peradilan? Sebenarnya saya belum puas dengan pasal 35 tadi ya, itu simplifikasi yang dikatakan itu. Tetapi intinya adalah saya satu poin ya, yang tepat untuk pasal 35 itu Andi Azwan ya, bukan Roy Suryo, karena Andi Azwan mengatakan dia mendapatkan scan asli, padahal ternyata setelah diteliti bukan scan asli, tapi dia mengambil juga dari upload. Dan sudah dilaporkan ke polisi. Nah, mengenai pra-peradilan, begini, kita ini kan seolah-olah everything is okay, ya kan? Negara hukum Indonesia, the rule of law dan lain sebagainya. Enggak begitu dong bro, ya kan? Kita tahu bahwa banyak hal-hal yang kemudian penegakan hukum itu enggak normal. Makanya saya katakan, if you're part of the government, then pra-peradilan itu gampang, bisa lolos. Tapi ketika Anda pada posisi yang berbeda, Anda harus hati-hati, bisa jadi jebakan Batman. Gini. Maksudnya apa itu? Gini, dari GPK tadi gerakan dari gelar perkara khusus ya, kita tahu bahwa tidak ada hal yang rasional yang bisa menersangkakan RRT. Kan cuma dikatakan ada 700 bukti dan lain sebagainya. Seperti Pak Arianto bilang. Tapi tolong tunjukkan tempus deliktinya mana, lokusnya mana, peristiwanya apa, nggak bisa. Dia main blanket aja, wah disatukan saja begitu. Nggak bisa begitu tindak pidana, nggak boleh pakai kalau dia kena dia juga kena kan. Nah Nah karena itu kita lihat kalau kita melakukan pra-peradilan, teman kita berdiskusi tuh baru tadi. Ini bakal jebakan Batman. Artinya it could be menjadi alat legitimacy bagi sebuah proses penyidikan yang unprofessional seperti ini. Artinya Anda ingin menyebut bahwa ketika mengajukan pra-peradilan, sifatnya nanti akan tidak independen lembaga peradilan kita? Are you sure sudah independen right now? Saya balik tanya. Saya bertanyakan ke Pak Arianto. Silakan Pak Arianto. This is a challenge for you. Kita tuh negara hukum. Itulah memang instrumennya ya kayak gitu. Tapi kalau kemudian dengan asal-asalan ngomong apakah nggak benar, jadi kalau gitu kita nggak boleh memakai gitu. Saya pikir ini kalau yang berbicara gitu orang yang nggak ngerti hukum, saya nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang bicara mengenai hukum itu namanya menyesatkan itu. Kalau itu pandangan saya kayak gitu Pak. Jadi negara hukum kita itu ya di dalam proses penyidikan itu kalau ada terjadi keberatan, curiga bahwa itu alat buktinya itu dimanipulasi dan sebagainya. Satu-satunya jalan ya dia mengadu pada hakim bahwa ini nggak diperlakukan sebagai adil. Itu satu-satunya jalan. Pak Arianto, kalau negara kita udah benar, tidak ada muncul yang namanya reformasi Polri yang saat ini sedang bekerja, ya. Kalau benar, karena banyak yang tidak benar, makanya kan satu-satu kita lihat, kita sisir. Anda kan juga punya pengalaman ketika melamar sebagai KPK. Jadi maksud saya kita ini realistis lah ya. Saya juga mengakui kalau memang betul
kita katakan betul. Tapi kalau banyak hal, gini, kita ini bicara kalau saya angkat lagi pada level konstitusi, kebebasan berbicara, mengeluarkan pendapat baik lisan dan tulisan, negara yang menghukum seseorang yang berpendapat itu negara yang demokrasinya low level. Itu yang ingin saya katakan. Artinya argumentasi Anda ini apakah kental kaitannya dengan nuansa politis? Gini, hukum dan politik itu like a two side in one coin. Dua sisi dari mata uang yang sama. Jadi kasus ini tidak mungkin kita hilangkan dari unsur-unsur non-hukumnya, non-yuridisnya. Itu udah pasti karena menyangkut seorang mantan penguasa yang still powerful until now. Itu kan masalahnya. Ini baik. Berhubungan sama Jokowi, bukan berhubungan sama Rifai aja. Oke, saya ingin tanyakan langsung ke Bung Rifai bahwa kubu Bung Roy Suryo CS ataupun RRT ini meragukan proses hukum kita. Tanggapan Anda? Ya, kembali lagi kalau saya sih kebetulan juga kami advokat ya, sering juga mendampingi di posisi tersangka. Wajar-wajar saja ini di-challenge karena kami juga menginginkan penegakan hukum ini kan berjalan baik, proper, profesional ya. Dan itu juga diamanatkan oleh Pak Jokowi berkali-kali. Jangan sampai orang yang tidak bersalah justru diseret, tapi juga orang yang bersalah malah dilepas. Ya, itu udah tiba-tiba. Maka kami juga membiarkan ini dengan waktu yang cukup. Cuma memang yang menarik adalah begini. Sebenarnya penyidik berkewajiban menjelaskan ya pasal apa yang dituduhkan, apa peristiwa yang dituduhkannya, bahkan itu ada di dalam surat panggilan biasanya gitu. Nah kalau mau didalami bisa juga sebenarnya pengacara itu berkomunikasi dengan penyidik mendalami maksud dari surat panggilan ini. Ya kita berharap gelar perkara kemarin, tapi ternyata tidak. Ya, tapi juga yang disayangin Bang kemarin yang kita kan sama-sama digelar. Justru beberapa teman-teman malah membahas perkara di Mabes yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perkara di Polda. Itu klaster 1, klaster 2 kan tidak. Terus ada lagi yang bicara ada laporan mau masuk nggak diterima. Itu kan nggak konteks, akhirnya nggak fokus. Tapi kalau fokus kemarin misalnya, ini pasalnya apa sih, perbuatannya apa gitu ya. Sementara juga kan kami juga melaporkan peristiwa di dalam LP itu. Ya. Peristiwa dan pasal. Ya, ada peristiwa, Peristiwa artinya apa yang membuat kami tercemar, yaitu 31 objek yang tertera gitu ya. Dan 3235 itu lebih kurang terkait dengan atraksi. Kami berpendapat atraksi yang dilakukan itu tidak sah sebagai digital forensik. Baik. Saya ingin tanyakan ke Bung Refli, penegasannya artinya apakah trio RRT ini akan mengajukan pra-peradilan? No. Tidak akan? Tidak akan. Karena saya katakan nanti hanya akan menjadi alat legitimasi bagi proses penyidikan yang menurut saya tidak profesional. Kalau dibilang proporsional, saya bilang tidak proporsional. Dibilang profesional, saya bilang tidak profesional. Dibilang independen, saya katakan tidak independen. Boleh dong saya pakai negatif side ya kan. Karena klien saya yang diancam dengan hukuman 12 tahun penjara. You can imagine orang bikin buku, orang komentar di Twitter dan lain sebagainya. Tiba-tiba ancaman hukumnya 12 tahun penjara. Masa hati nurani kita tidak tergerak dalam penegakan hukum seperti ini. Koruptor saja cuma dihukum 3,5 tahun dan lain sebagainya. Tiba-tiba orang yang menulis buku dengan referensi yang sangat bagus. Coba lihat Jokowi's white paper itu. Tulisan Dr. Tifa itu bahkan dikatakan itu setara dengan doktor, bayangkan. Anda belum baca kan? Rifai juga belum baca. Coba baca bagiannya itu. Ya kan? Bagaimana referensi dan lain sebagainya. Itu tapi beda pandangan. Ya. Justru kalau kami lihat yang kami laporkan lagi-lagi temposnya 22 Januari sampai 30 April. Di seluruh tayangan tidak pernah 3 orang ini mengklaim saya sedang meneliti, saya sedang melakukan penelitian akademis. Nggak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali? Tidak ada. Silakan buka, itu kan alat buktinya ada, tanggal-tanggalnya ada. Dan sampai sekarang ini masih tayang. Mereka langsung menyerang. Ini palsu, ini nggak bener, ini palsu begitu kan. Bahkan yang namanya hukum kalimatnya itu, mohon maaf, asingkan Jokowi, rusak kambangkan. Sehingga kita lihat, ini bagian dari kelompok Bang Egy yang kok menyerangnya brutal sekali, bahkan menggunakan alat bantu. Nah, lalu setelah kami laporkan, barulah ada isu baru bahwa mereka ini seolah-olah peneliti. Jadi kami sih menganggap soal penelitian ini adalah bagian dari upaya pembelaan. Gini, saya menghormati ya, saya tidak mau motong begitu aja gini. Gini ya. Kita harus bedakan kelompok Egy Sujana dengan kelompok RRT. RRT ini tidak ada kaitannya sama kelompok Egy Sujana. Kelompok Egy Sujana itu namanya TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Itulah yang pertama kali menggugat soal keaslian ijazah Jokowi. Sementara RRT ini datang belakangan. Rismon itu kan gara-gara dia melakukan uji forensik, digital forensik. Roy Suryo telematika. Nah sementara Dr. Tipa neuropolitika. Masa kita deklar, saya sedang melakukan penelitian dan lain sebagainya. Kan kita ngomong aja, tetapi begitu ada bukunya, begitu ada tulisan yang secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan, ternyata dia melakukan itu. Adapun
biasalah kalau kandidat doktor dan lain sebagainya kan biasa kritis itu biasa Baik, kan, karena baik. dia mengamalkan melaksanakan ilmunya. Baik, saya Lagi ingin ke kenceng Tapi otaknya. perbedaan Baik. dilakukan di sebuah media Baik. secara terbuka. Baik, kita Biasa. sudah Mencemarkannya, Pak. Kan biasa. Baik, kami sudah terima intinya. Saya ingin tanyakan ke Pak Arianto bahwa klaim dari Bung Refli Harun adalah dalam tanda kutip ya, ini peneliti ditersangkakan karena sudah meneliti ijazah Bukan Jokowi warga negara yang saintifik sedang dan akademisi. berpendapat ya, Ya. mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisannya dilindungi oleh konstitusi Oke. dan sedang bertanya kepada kepala negaranya yang ketika itu Oke. menggunakan ijazah untuk melamar sebagai presiden Baik. Republik Indonesia. Loh kok Baik. Tanggapan tersangkakan? Anda Pak Arianto terkait dengan pernyataan Bung Refli? Ya itu gitu ya. Di negara kita itu negara hukum ya. Apa yang bertindak dilihat di hukum itu bisa didefinisikan itu melanggar aturan apa tidak. Itu yang menentukan ahli-ahli yang tahu mengenai itu pelanggaran apa tidak. Kalau orang tidak ahli ya dia pakai berargumentasi dengan sudut pandang dia itu sebagai kebebasan berpendapat. Tetapi cara menyampaikan pendapat itu, ya kritik itu kalau berdasarkan dengan sopan itu mungkin tidak kena undang-undang. Tetapi kalau kritik itu disampaikan dengan menghujat sehingga menimbulkan kebencian, menimbulkan keonaran, perpecahan dan sebagainya, itu termasuk dalam satu delik. Itu jadi itu ya harus dilakukan pakai jalan hukum. Oke. Itu. Jadi Oke. kalau seandainya semua itu pada konstitusi nggak jelas itu. Memang konstitusi kan memberikan kebebasan berpendapat, tapi caranya ada. Caranya itu dengan cara harus mempertimbangkan kepentingan bangsa, kerukunan bangsa, tidak seenaknya sendiri. Baik. Kalau semua Dari itu mana dibiarkan itu? seenaknya sendiri Baik. kan rusak Itu negara ngarang ini itu. gitu. Dan negara itu rusaknya itu bukan karena kita aparatnya yang nggak benar, tapi termasuk para ahli yang ngarang-ngarang juga itu tadi yang bikin negara ini kacau. Pak Arianto ini Menurut saya tidak begitu. ahli konstitusi. Yang ahli konstitusi itu Iya. saya, ya. Iya, Coba, Anda Oke, nggak baik, ahli, baik, tapi nggak baik. ahli pidana kan? Baik, Bapak-Bapak, Tapi kami menerangkan sudah tentang dapat pidana, poinnya. dan itu penerangannya menyesatkan, itu yang saya Baik. tidak bisa terima. Baik, di terima dalam kasih Pak Arianto, publik kayak gini. Bung Saya kira Refli, bukan Bung tugas saya Rifai. adalah Bukan menerangkan pada publik. tupoksinya Baik. penasihat Kapolri begitu. Baik, kami sudah dapat poinnya. Terima kasih Bung Refli, Bung Sorry, Rifai, Pak, dan ya. Pak Arianto telah bergabung di Kompas Petang. Kita tunggu proses hukum selanjutnya terkait dengan polemik ijazah Jokowi.